Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, saya Nabila Muti. Saya Kara Delia. Saya Vera Adriana. Saya Lila Zahra. Saya Biasa Kaulia Sakina. Di sini kami akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Dengan memblok seluruh angka, kemudian memasukkan data ke SSPS. Kemudian klik variabel view untuk atur nama variabel dengan mengetik X1, X2, dan Y agar memudahkan membaca data. Yang pertama, klik Analyze, lalu Correlate, lalu Divide. Setelah itu, blok variabel X1 pindahkan ke sebelah kanan, lalu klik OK. Lalu akan keluar outputnya. Selanjutnya, akan melakukan hal yang sama dengan variabel X2 dan Y. Variabel X1 dapat disimpulkan nilai korelasi item terhadap total X1 lebih dari 0,9 jauh di atas R tabel 0,514 dinyatakan valid dengan signifikan kurang dari 0,05. Kesimpulan dari variabel 2 dinyatakan valid karena korelasi item lebih dari R tabel 0,514 dengan signifikan kurang dari 0,05. Kesimpulan variabel Y dinyatakan valid dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Pertama-tama kita akan mengecek analis, scale, reliability analysis. Setelah itu, kita akan memasukkan X1-nya ke items. Kita pencet OK. Lalu di sini kita bisa melihat reliability statistiknya 950. Kedua, kita akan masukkan lagi ke analis, ke scale, ke reliability analysis, lalu kita keluarkan X1-nya, lalu kita masukkan X2-nya ke items. Kita pencet OK. Lalu di sini kita bisa melihat reliability statistiknya yaitu alpanya itu 892 ya. Lalu lakukan yang sama, kita masukkan variabel Y-nya, pencet OK. Nah, dari uji reliabilitas tadi, aku akan membacakan Cronbach alpanya dari X1 yaitu 0,90, jumlah itemnya 4, artinya instrumen reliable-nya adalah konsisten. Lalu uji reliabilitas yang kedua, X2-nya, nah Cronbach alpanya itu kan 0,92, jumlah itemnya 3, artinya instrumen reliable-nya juga konsisten. Konsumer pada variabel X1 dan X2 itu dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpanya yaitu keduanya tinggi, lebih dari 0,7. Untuk uji reliabilitas Y-nya yaitu Cronbach alpanya adalah 0,961 dan jumlah itemnya adalah 3. Artinya instrumen reliable-nya adalah konsisten. Langkah selanjutnya adalah uji normalitas. Caranya yaitu kita klik kolom analyze, kita pilih regression dan pilih linear. Di sini kita pindahkan X1-nya di kolom independen dan X2-nya juga di kolom independen dan Y-nya juga di kolom dependent. Setelah itu save. Di sini checklist understand-nya di residual dan continue. Oke. Kita kembali lagi dan di sini akan muncul responnya. Setelah itu kita klik kolom analyze lagi, non parametric test, legacy dialog dan one sample. Di sini kita scroll ke bawah dan kalau ada understand-nya kita pindah ke test variable list. Klik OK dan di sini akan muncul hasil dari uji data normalitasnya. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari uji normalitas yang kita uji tadi. Jika simpotetik signifikan to site
tesnya lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah normal. Dan sebaliknya, jika asymptotic significance site testnya kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah tidak normal. Dilihat dari data kita, yaitu 0,010, yang artinya data tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 0,010 lebih besar dari 0,05, yang artinya normal, dan data tersebut berdistribusi normal, sehingga asumsi atau syarat normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Yang pertama, kita ke bagian analyze, lalu ke compare means and proportion, ke bagian means. Setelah itu masukkan variabel Y ke dependent list, variabel X1 ke independent list, dan variabel X2 ke independent list. Setelah itu ke option, checklist bagian test for linearity, lalu klik continue dan OK. Nah, di sini ada beberapa tabel, tapi untuk uji linearitas yang kita lihat hanya di ANOVA table. Nah, dapat kita lihat di sini berdasarkan nilai signifikansi pada hubungan variabel Y X1 nilai signifikan sebesar 0,193 lebih dari 0,05, artinya hubungan antara kompetensi karyawan dan kinerja karyawan dapat dianggap linear. Dan di hubungan variabel Y X2 nilai signifikan sebesar 0,648 lebih dari 0,05, artinya hubungan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan juga dapat dianggap linear. Berdasarkan nilai F pada hubungan variabel Y X1, nilai F sama dengan 2,257 kurang dari 4,82. 4,82 itu didapatkan dari uji F table. Nah, kesimpulannya hubungan antara kompetensi karyawan dan kinerja karyawan memenuhi asumsi linearitas. Pada hubungan variabel Y X2, nilai F sama dengan 0,768 kurang dari 4,82 F table, maka kesimpulannya hubungan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan juga memenuhi asumsi linearitas. Pada uji heterokedastisitas, yang pertama di sini kita klik analis, lalu pilih bagian regresi dan klik linear. Lalu kita masukkan variabel Y sebagai dependent, save, kita checklist bagian yang unstandard, lalu klik continue. Lalu yang kedua kita klik transform, lalu pilih bagian yang compute variable. Nah, di sini pada target variable itu kita masukkan ABS res, dan yang numeric expression-nya itu ABS res 1. Oke. Lalu kita klik OK. Di sini akan keluar hasilnya. Lalu yang ketiga, kita klik lagi pada bagian analis. Lalu kita pilih opsi yang regresi dan linear. Kita ganti dengan variabel ABS res. Lalu kita save. Nah, pada bagian residuals itu kita hilangkan checklist yang unstandardnya. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, inilah hasil terakhir dari uji heterokedastisitas yang sudah kita lakukan. Interpretasi uji heterokedastisitas. Yang pertama yaitu variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,609 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap residual. Yang kedua yaitu variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,642 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap residual. Nah, karena semua variabel independen memiliki nilai signifikan di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini. Di sini aku akan menjelaskan uji regresi linear berganda. Nah, bisa dilihat di sini kita akan menyiapkan variabel X1, X2 dan variabel Y-nya. Kita akan memencet analisis,
Lalu kita akan memilih regresi lalu ke linear. Nah, di dependennya ini kita akan memasukkan variabel y-nya. Lalu untuk independennya kita akan memasukkan variabel x1 dan x2. Kita pencet OK. Nah, di sini aku akan membacakan hasil uji dari regresi berganda. Pertama-tama yaitu konstantanya itu bernilai min 0,898. Jika x1 dan x2-nya ini bernilai 0, maka nilainya adalah min 0,898. Lalu di sini ada hasil x1-nya. X1 itu hasilnya adalah 0,679. Itu signifikan lebih kecil dari 0,001. Artinya x1 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y. Lalu x2-nya yaitu 0,156, signifikan 0,474. Artinya itu x2 ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel y. Kesimpulan dalam model regresi ini berarti x1 itu berpengaruh signifikan terhadap y, sedangkan x2 itu tidak berpengaruh signifikan. Untuk selanjutnya adalah uji data hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan interpretasinya, yaitu H0 jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini pada tabel tersebut terdapat nilai signifikan 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05. H0 ditolak dan HA diterima, artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk X2 nilai signifikannya adalah 0,474, lebih besar dari 0,05. H0 diterima, artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk selanjutnya adalah uji data T atau perbandingan T hitung dengan T tabel. X1 T hitung sama dengan 5.139 dengan DF sama dengan NK, misal N sama dengan T tabel sekitar kurang lebih 2229 jika DF sama dengan 10. Karena 5.139 lebih besar dari 2208, maka X1 signifikan dan X2 T hitung 0,740 lebih kecil dari T tabel, maka X2 tidak signifikan. Untuk uji data selanjutnya adalah uji determinasi. Di sini dilihat dari tabel model summary diperoleh nilai R² yaitu 0,985. Artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Y sebesar 98,5%, sedangkan sisanya 1,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk kesimpulannya yaitu variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk model regresi menunjukkan bahwa 98,5% variasi Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, sisanya dipengaruhi faktor lain. Dan untuk persamaan regresinya yang terbentuk adalah Y sama dengan min 0,898 ditambah 0,679 X1 ditambah 0,156 X2. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.